Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zakia Lazwardi dari kelas 9G nomor absen 34. Jadi di sini saya akan mengidentifikasi jenis dan kriteria tanah yang ada di sekitaran tempat tinggal saya. Tapi di sini selain membahas dan mengidentifikasi tanah yang ada di sekitaran rumah saya juga akan memberi 5 contoh dari pemanfaatan tanah yang ada di rumah saya. 5 contoh pemanfaatan tanah yang ada di sekitar rumah saya yaitu yang pertama, dijadikan sebagai media tanam. Kemudian yang kedua, dijadikan sebagai lahan tempat tinggal atau pembangunan rumah. Kemudian yang ketiga, dijadikan sebagai tempat melakukan aktivitas sehari-hari seperti bermain ataupun beraktivitas yang lainnya, olahraga dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, dijadikan sebagai bahan baku barang kerajinan yang merupakan seperti ulekan atau tempat-tempat untuk memasak yang menggunakan tanah liat. Kemudian yang kelima, sebagai bahan baku batu bata yang digunakan untuk membuat rumah. Kemudian 4 kriteria dari setiap jenis tanah. Yang pertama yaitu jika tanah dapat dibuat menjadi pita yang panjang sekitar 5 cm dan tipis, maka disebut tanah liat. Kedua, jika tanah dapat dibentuk menjadi pita panjang tetapi dapat patah dengan mudah, maka disebut tanah lempung liat. Yang ketiga, jika tanah sulit dibentuk menjadi pita panjang, maka disebut tanah lempung. Yang keempat, jika tanah tidak dapat dibuat pita, maka disebut tanah pasir. Kemudian, untuk mengidentifikasi tanah, kita perlu beberapa hal. Yang pertama ada air, kemudian ada penggaris untuk mengukur berapa panjang pilinan yang sudah kita lakukan untuk mengidentifikasi tanah. Kemudian di sini ada segenggam tanah yang sudah saya ambil dari sekitaran halaman rumah saya. Kemudian ada alas. Di sini kita bisa gunakan apa saja, bisa menggunakan plastik atau tidak usah menggunakan alas juga tidak apa-apa. Kemudian ada kantong plastik, ini hanya opsional, bisa digunakan atau tidak karena hanya untuk melindungi tangan kalian saja. Kemudian kita masuk ke proses pembuatannya. Jadi kita hancurkan dulu dan bisa kita pisahkan dari batu-batuan ataupun tumbuhan-tumbuhan seperti ini agar saat dipilin nanti lebih mudah. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa masukkan sedikit demi sedikit air hanya sampai tanah itu lembab, tidak usah sampai terlalu basah. Kemudian kita aduk dan campurkan hingga tanah itu bisa menggumpal agar bisa kita pilin. Kita ambil segenggam, kemudian kita coba untuk pilin.
Jadi hasilnya sepanjangnya dari ketentuan karakternya bisa dibilang hasil dari pilihan tanah ini cukup panjang dan tidak mudah putus, hampir mencapai 30 cm dan tidak mudah putus. Seperti ini. Jadi bisa dibilang kriteria dari tanah yang ada di sekitaran rumah saya dengan pilihan yang dihasilkan hampir mencapai 30 cm dan tidak mudah putus, bisa dibilang jenis tanah ini merupakan jenis tanah liat karena tidak mudah putus. Oke, jadi kesimpulan dari mengidentifikasi tanah yang ada di sekitaran rumah saya yaitu tanah saya memiliki kriteria jenis tanah yaitu tanah liat karena bisa dipilih menjadi sebuah pita hingga hampir 30 cm dan juga tidak mudah putus. Jadi sekian video dari mengidentifikasi kriteria tanah yang ada di sekitar rumah saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.